Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di materi tentang komunikasi pelayanan laboratorium ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengenai apa tujuan, model dan apa manfaat dari komunikasi kesehatan khususnya di pelayanan di laboratorium. Nah, sebelum ke sana kita mungkin akan mencoba mengamati apa sih sejarah atau bagaimana sejarah terbentuknya sebuah ilmu komunikasi pelayanan. Pada dasarnya dulu ilmu komunikasi mungkin belum begitu dianggap penting. Yang penting kita berbahasa, mengerti baik yang mengirim pesan ataupun yang menerima pesan. Nah, mungkin perhatian dunia pada terhadap kesehatan itu pertama tahun 1978 gitu ada dari Alma Ata di mana disepakati untuk melakukan optimalisasi penanganan masalah kesehatan atau primary health care yang mencakup 8 bidang kesehatan. Nah, seiring waktu setelah mungkin sekitar 8 tahun kemudian itu eh, pada Ottawa Care for Health Promotion di Jepang kalau tidak salah itu memberi peluang dalam upaya peningkatan pengawasan dan pembaruan kesehatan masyarakat meliputi 5 hal peningkatan promosi kesehatan. Nah, lanjut lagi akhirnya ke tahun 1997 di Jakarta itu sempat dibuat satu pertemuan penting di mana ditekankan pentingnya upaya promosi yang secepatnya mewujudkan 5 hal pembaharuan di bidang promosi kesehatan. Jadi berkesinambungan dari Alma Ata, dari Ottawa, kemudian di Jakarta. Pada model untuk Alma Alta Carter tahun 1979, ini beberapa masalah dunia kesehatan barangkali waktu itu. Pertama, kita ada penyuluhan. Jadi penyuluhan itu untuk mengatasi penyakit-penyakit 6 penyakit terutama yang terjadi di 1979. Diliputi dengan gizi juga. Di sini ada BCG, ada difteri, ada pertusis, tetanus, polio dan campak. Itu nampaknya pada tahun itu penyakit itu lagi mendunia ya. Seperti kalau di sekarang mungkin contohnya COVID lah. Oke, kemudian di sini ada sanitasi dasar dan air bersih di mana 4 komponen ini baik itu penyuluhan, gizi, sanitasi dasar dan air bersih dan kesehatan ibu anak menjadi prioritas dari kesehatan dunia kala itu. Jadi ada pencegahan dan pengolahan penyakit endemik. Kalau endemik itu di dalam ya. Kalau pandemik itu berarti udah menyeluruh ke dunia, tapi kalau endemik atau endemis itu lokal di situ tapi tinggi dan potensinya itu menularnya tinggi sekali. Nah, itu ada pengobatan penyakit umum dan penyediaan obat esensial atau memang yang diproduksi. Nah, itu semuanya bisa teratasi itu dengan melakukan promosi kesehatan. Promosi itu bukan hanya menjual makna dari promosi ya, tapi kita mengenalkan sosialisasi kemudian menyadarkan bahwa ini ada promosi itu sangat penting. Kemudian di Ottawa Charter 1986, ya di sini mereka memiliki satu tujuan yaitu membangun kemampuan personal masyarakat, di mana nanti outputnya itu membangun mediasi advokasi kepada individu program kesehatan yang melibatkan komunitas. Jadi kalau tadi Alma Charter itu dia searah, jadi petugas kesehatan saja yang terus melakukan. Tapi kalau di charter ini di Ottawa ini kita coba melibatkan masyarakat. Jadi jangan tidak satu arah saja. Kemudian menciptakan dukungan dari lingkungan masyarakat yang aktif dalam penanganan kesehatan individu, komunitas, dan masyarakat. Jadi elemennya itu eh, diri sendiri, sekitar, dan juga peran kita di masyarakat tempat kita tinggal. Nah, setelah itu baru reorientasi dan reevaluasi program kesehatan masyarakat. Itu ada orientasinya kita mengarah kemana dan juga reorientasinya, dievaluasinya itu menyeluruh diri kita sudah sehat atau belum, kemudian kita menyehatkan keluarga dan komunitas yang kita berada dekat dengan kita, baru komunitas ini memberikan perannya kepada masyarakat.
Nah, ini akhirnya ujungnya memperkuat aksi dan peran komunitas. Nah, ini terwujudlah diharapkannya peningkatan promosi kesehatan. Lagi-lagi peningkatannya itu promosi kesehatannya. Belum masuk ke peningkatan kesehatan, tapi peningkatan promosi kesehatan. Kemudian Jakarta Charter tahun 1997 juga. Nah, di sini baru kita agak sedikit bergeser ke paradigma. Ya, jadi promosi kesehatan itu tanggung jawab semuanya. Jadi bukan lagi seolah-olah tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab tenaga kesehatan aja, tapi ketika suatu kesehatan itu menjadi kebutuhan seluruhnya, maka itu menjadi tanggung jawab semuanya. Nah, di mana tanggung jawab itu nanti dikaitkan dengan sebuah struktur atau infrastruktur. Nah, ini sekarang promosi kesehatan itu individu, keluarga, lingkungan, swasta, pemerintah, semua bertanggung jawab ya. Nah, meningkatkan dan memperkuat kapasitas individu komunitas itu merubah paradigma promosi kesehatan. Jadi diri kita sendiri itu harus menunjukkan bahwa kita mau menjadi orang sehat itu seperti apa. Setelah kita jadi orang sehat, kita ajak orang untuk jadi sehat. Nah, jadi meningkatkan kepada sejumlah orang menjadi dan mengajak keseluruhannya untuk bisa hidup sehat. Sekarang meningkatkan anggaran atau modal untuk pembangunan kesehatan itu adalah tugas dari pelaku pemerintah atau misalnya yang berwenang, dan konsolidasi dan perluasan kemitraan melibatkan semua komponen masyarakat. Jadi sekarang sudah banyak ya ormas-ormas yang berada di daerah kita. Nah, itu kayaknya perlu kita ajak untuk sama-sama memerankan bahwa kesehatan itu adalah hal terpenting, hal dasar sebelum kita melakukan hal yang lain. Sehat itu mahal, mungkin sakit itu bisa jadi tambah mahal. Kemudian melindungi infrastruktur promosi kesehatan. Nah, itu tadi ya. Jadi semua individu, semua elemen tadi yang sudah menjadi tanggung jawab, baik itu individu, keluarga, lingkungan, swasta, dan pemerintah, itu akan dihubungkan dengan infrastruktur berupa bangunan, alat, sumber daya manusia itu berupa pelatihan dan pengembangan, komunitas, dan LSM, tadi lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Itulah penguatan peran promosi kesehatan di sejarahnya ya, historinya sampai dengan tahun 1997. Nah, akhirnya dengan rekaman tadi dari mulai Alma-Ata Charter dari tahun 79, kemudian Ottawa Charter tahun 86, dan hingga akhirnya di Jakarta tahun 97, itu akhirnya dikenal dengan di Indonesia kita Sistem Ketahanan Nasional atau SKN. Nah, akhirnya lahirlah topik tersendiri yang memang ternyata ini vital, itu dibentuklah suatu keilmuan atau keahlian di promosi kesehatan. Makanya sekarang ada di Poltekkes aja itu ada jurusan Promkes. Nah, itu memang dibutuhkan gitu ya kegiatan untuk promosi kesehatan. Apa sih definisinya untuk aturan promosi kesehatan? Itu sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2005 nomor 1114. Itu merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, dan untuk dan bersama masyarakat. Jadi udah jelas ya, dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, sesuai dengan tadi sejarahnya. Agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Nah, ada wawasan kesehatan dan kebijakan publik. Jadi kalau memang sudah jadi tanggung jawab kita, artinya sudah ada kebijakannya, sudah ada perintahnya. Nah, baru kita punya wawasan tentang kesehatan. Sehat itu bukan berarti badan kita tidak berpenyakit, tapi sehat itu bagaimana kita mempertahankan kondisi kita yang lahir batin ini baik, dan menjaga bagaimana orang lain pun juga tidak sakit, menjaga kondisinya baik juga di lingkungan. Makanya ini perlu ilmu komunikasi kesehatan. Artinya karena kesehatan itu kan masing-masing standarnya. Saya merasa sehat, nggak ada gejala apa-apa, kemudian teman saya misalnya dengan kondisi dia keterbatasan tapi dia juga merasa sehat, tapi kita berperilaku hidup sehat itu perlu ada penyampaian
apa yang disampaikan untuk menjaga kesehatan, apa yang disampaikan untuk meningkatkan kesehatan itu perlu lewat komunikasi. Oke, komunikasi kan banyak ya, ada verbal, nonverbal, tulisan dan sebagainya. Nah, komunikasi kesehatan ini definisinya menurut Thomas tahun 2006 itu komunikasi kesehatan adalah suatu kegiatan penelitian dan penggunaan strategi komunikasi untuk menginformasikan dan mempengaruhi keputusan individu masyarakat guna meningkatkan kesehatan. Jadi sebuah media lah intinya begitu ya. Kalau Nota Atmojo 2007 ini juga ada. Jadi usaha yang sistematis. Oh ini udah ada jelas ya, ada kata-kata sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik interpersonal ataupun komunikasi massa. Interpersonal itu one by one, satu demi satu, tapi kalau komunikasi massa itu dalam satu kelompok ada pemateri dan sebagainya. Nah, tapi ini yang jelas mempengaruhinya secara positif, tidak mempengaruhi secara negatif ya. Oke. Kemudian menurut Lily, komunikasi kesehatan juga dipahami sebagai studi yang mempelajari bagaimana menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan. Nah, kalau strategi, kalau disebut atau studi, itu berarti dia menggunakan berbagai macam perangkat, baik itu berupa teknologi ataupun berupa desain sistem komunikasi. Ya, apalagi sekarang sudah modelnya digitalisasi, di mana angka-angka itu akan menjadi komunikatif ketika memiliki makna. Kalau di laboratorium, contoh misalnya angka 90 mg per desiliter pemeriksaan gula darah, itu informasi. Nah, sama ya informasi. Nah, apakah kita juga bisa mengkomunikasikan model itu dengan komunikasi kesehatan, dengan promosi kesehatan? Bisa. Kadang-kadang gambar itu lebih bermakna daripada kata-kata. Ya. Oke, lanjut sekarang untuk yang unsur-unsur komunikasi kesehatan. Nah, unsur-unsur komunikasi kesehatan itu yang pertama komunikasi manusia dalam masalah kesehatan. Jelas manusia yang berkomunikasi ya, bukan manusia yang makhluk dunia lain, tapi komunikasi manusia yang betul-betul masalahnya dalam kesehatan. Kemudian yang kedua ada komunikan. Komunikan itu kita yang mendengar, menerima. Ada yang komunikator, dia yang menyampaikan pesan. Kemudian pesannya sendiri, isi beritanya atau materinya apa. Kemudian medianya, apakah kita lisan, tulisan, kemudian gambar dan sebagainya. Efek dan konteks kesehatan. Yang dimasalahkannya apa, yang disampaikannya pesan moral dari komunikasi itu apa untuk meningkatkan perilaku kesehatan. Yang ketiga, beroperasi pada level komunikasi antar personal, kelompok, organisasi, publik, dan massa. Jadi kita levelnya beda-beda. Misalnya kalau teman-teman nanti sudah bekerja di lab, ketika harus komunikasi kepada teman sejawat ya berarti itu personal. Ketika harus ada rapat dalam laboratorium itu berarti kelompok. Kemudian ada arahan dari direktur rumah sakit, itu bisa jadi organisasi. Kemudian ada bakti sosial di depan lapangan rumah sakit kepada masyarakat umum. Nah, itu berarti publik dan massa. 4. Memanfaatkan strategi komunikasi, media, dan teknologi komunikasi. Nah, tentu ini teknologi tidak bisa kita tinggalkan karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari kita. Makanya komunikasi itu lebih bijak kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Walaupun banyak media sosial yang membuat kita lebih terpuaskan hasrat kita dalam menunjukkan jati diri, tapi sebaiknya gunakan juga komunikasi teknologi secara bijak atau media sosial secara bijak untuk kepentingan kesehatan. Berlaku teori komunikasi baik dalam konteks penelitian maupun praktik kesehatan. Ini nanti untuk teori komunikasi berada pada di teman-teman kita program studi Promkes ya. Dia akan lebih proses seperti itu. Kemudian penyebaran informasi mengenai kesehatan ini biasa menggunakan media sosial dan memang itu tahapan yang harus kita lakukan, harus disebar. Kita tidak bisa menyimpan sendiri ya ilmu yang kita punya mengenai kesehatan. 7. Variasi interaksi dalam kerjasama kesehatan. Ini ada komunikasi dengan pasien. Nah, kalau di komunikasi dengan pasien itu kita harus menggunakan teknik komunikasi terapeutik, di mana
ada kata-kata terapeutik. Jadi kalau terapeutik itu komunikasi kita menjadi obat. Doa kepada pasien supaya pasien lekas sembuh dan juga menjadi dukungan batin pasien termotivasi untuk dirinya untuk sembuh. Itu komunikasi terapeutik. Kemudian self help group, mailing atau hotline dan media massa. Jadi komunikasi dengan pasien, komunikasi terapeutik teman-teman waktu kalau orang lab itu kenanya hanya saat flebotomi aja. Jadi kita ketemu pasien itu ketika ngambil darah atau kita pasien mengambil hasil. Nah, komunikasi itu walaupun sekedar misalnya ibu ini hasilnya bagus, aduh bu pertahankan, insya Allah nanti ibu sembuh dan ibu juga nggak pulang dari rawat inap atau pulang dari rumah sakit. Hanya kata-kata itu saja itu memberikan satu dorongan kepada pasien bahwa kita disupport, pasien itu disupport baik-baik oleh tenaga kesehatan untuk menjadi sembuh. Itu menjadi obat ya bagi pasien. Kemudian pendidikan kesehatan itu penting. Jadi kita tidak bisa asal dalam menyampaikan kesehatan nanti simpang siur. Nah, sekarang begini kan ada nih obat-obat herbal yang misalnya rebus daun ini 2 gelas, jadi sisakan 1 gelas kemudian diminum akan memberikan efek. Bagi yang orang yang non kesehatan, orang masyarakat yang barangkali umum membaca itu dan coba mengikuti itu, nanti dia tidak tahu efek dari itu jika dikonsumsi jangka panjang itu seperti apa. Daun pinahong misalnya atau daun Afrika untuk diabetes atau misalnya sirih merah untuk apa gitu. Rebus, hancurkan, masukkan rebus dengan air 2 gelas, sisakan 1 gelas kemudian diminum. Dan itu dipercaya misalnya untuk memberikan efek anti diabetik atau misalnya anti hipertensi dan sebagainya. Itu penyampaian informasi itu pasti benar, ada ilmiahnya bahwa daun-daun itu atau tanaman itu memiliki efek atau efikasi untuk menyembuhkan penyakit. Tapi kalau jika dikonsumsinya dalam jangka panjang itu seperti apa? Apakah itu boleh tanpa ada penyakit lain atau bagaimana? Nah, itu yang harus dijelaskan oleh seseorang yang mempunyai pendidikan kesehatan tentang hal-hal semacam itu. Bisa perawat, bisa farmasi, bisa kita ya, bisa TLM juga. Kemudian seni dan teknik penyebaran informasi kesehatan itu penting. Kalau kita gayanya selalu formal dalam arti satu event formal dan menyampaikan dalam ke masyarakat, rasanya kadang-kadang masyarakat itu ada titik kejenuhan. Tapi kalau kita teknik penyebaran informasi kesehatan berbasis budaya, berbasis seni lah, itu pasti akan menarik masyarakat untuk lebih mudah memahami apa maksud pesan yang kita kirimkan. Kemudian proses kemitraan dan pihak partisipan. Pasti kita harus kerjasama ya. Tadi tanggung jawabnya individu, kelompok, lingkungan dan masyarakat. Nah, kemudian kecakupan komunikasi kesehatan itu apa aja? Yang komunikasi itu kita harus komunikasi persuasif yang berdampak pada perilaku kesehatan. Persuasif itu seperti apa? Kalau persuasif itu kita menjadikan diri kita seperti komunikan, seperti orang yang kita ajak komunikasi. Misalnya begini, saya orangnya humoris, teman-teman orangnya misalnya introvert atau misalnya suka diem, tidak suka yang rame-rame, suka yang hening dan segala macam. Ketika kita mau menyampaikan message di mana yang humor ini akan bertolak belakang dengan yang introvert, atau sebaliknya dia introvert ingin menyampaikan ke teman-teman yang humoris, karakter itu akan menjadi kendala. Nah, komunikasi persuasif itu kita mengikuti kehidupan dia, kehidupan gaya dia, kemudian dia kebutuhannya apa, lebih suka seperti apa, kita ikuti. Nanti setelah itu baru akan berdampak pada perilaku. Yuk kita ajak pelan-pelan. Itu komunikasi persuasif. Jadi kita tidak seperti mengajari anak kecil, tapi kita lebih mengajak kepada orang dewasa untuk saling mengerti, menyadarkan dengan sesuatu yang dia bisa pahami. Itu komunikasi persuasif. Kemudian faktor-faktor psikologi individu juga mempengaruhi dari persepsi terhadap kesehatan. Yang tadi ya saya sampaikan. Kalau masyarakat umum
lebih suka herbal, misalnya orang tua kita mungkin lebih suka herbal karena dirasa tidak ada efek samping. Sementara obat-obat sekarang yang sintetis itu dianggapnya lebih beracun daripada herbal begitu. Nah, kalau kita memaksakan supaya orang tua kita minum obat-obatan yang sintetis dan tidak mau, nah itu ada psikologis ya, dia lebih percaya dengan herbal, yaitu tidak boleh kita paksakan. Pada dasarnya obat sintetis tadi sebetulnya senyawa aktifnya berasal dari tanaman, cuma dikemas sedemikian rupa supaya tidak ada efek atau memiliki efek tambahan yang lainnya. Kemudian pendidikan kesehatan dan itu harus profesional, ada pelatihan atau non formal. Jadi seorang komunikator yang harus menyampaikan tentang kesehatan itu dia harus profesional dulu. Kata profesional itu pasti sudah lulus dari pendidikan kesehatan. Kemudian kalau dia tidak sekolah, kita adakan pelatihan. Bagaimana kalau pelatihan juga tidak ada kegiatan non formal, itu sebutnya on the job training OJT atau misalnya kursus dan sebagainya. Nah, itu harus orang yang memiliki pendidikan kesehatan. Sekarang pemasaran sosial yang bertema kesehatan untuk perubahan perilaku. Nah, nggak jarang di kita di Indonesia ini kalau ada kegiatan-kegiatan bazar atau yang lain sebagainya, itu jarang sekali menyisipkan bagaimana kehidupan, kebudayaan, adat yang sedang berada di suatu daerah itu ditekankan terhadap kesehatannya tidak. Ya, itu rata-rata kegiatan-kegiatan besar itu, baik itu event bazar ataupun event pameran, itu lebih fokus kepada materi dari pameran itu sendiri. Jadi kesehatan itu belum disisipkan dalam setiap kegiatan. Sekarang saja setiap event itu harus ada protokol kesehatan. Ya baru sekarang aja gitu kan, karena kita ada pandemi. Kemudian penyebaran informasi kesehatan lewat medsos, hiburan, berita dan lain-lain, karikatur, video pendek dan sebagainya itu juga menjadi penting ya. Kemudian advokasi dan pendampingan individu dan komunitas. Nah, itu harus dilakukan. Artinya pendampingan itu jangan sampai individu itu berjalan sendiri dengan persepsinya sendiri, berbeda dengan standar kesehatan yang kita sampaikan. Apalagi komunitas kan tadi banyak pengaruh-pengaruh ya. Oke, kemudian resiko kesehatan yang memberikan informasi mengenai dampak dan pemahaman yang salah tentang kesehatan. Itu juga sama. Jadi kalau beresiko kesehatan tidak kita sampaikan kepada masyarakat, itu bisa jadi salah kaprah. Misalnya gini, kita mau bikin kompor gas dari kotoran sapi gitu ya. Jadi setiap kotoran sapi dimasukkan nanti ke dalam satu wadah besar sehingga biogasnya itu nanti akan mengalir lewat pipa dan akan dinyalakan. Jadi ada sistem daur ulang. Tapi dampaknya ada nggak tuh dari sisi penampungan kotorannya? Kemudian dari sisi sapinya dan sebagainya. Nah, teknik pembuangan, cara pengumpulan, cara pencucian dan sebagainya, nah itu harus disampaikan tuh. Resikonya menyeluruh dari hulu sampai hilir. 8. Interaksi dengan pelayanan kesehatan. Harus ada keterkaitan ya. Pelayanan kesehatan itu bukan hanya bersifat sebagai kuratif atau pengobatan, tapi pelayanan kesehatan itu justru di awal promosi ini merupakan preventif kegiatan supaya tidak terjadi kesakitan. Andai kata ditemukan salah satu yang sakit, maka itu perlu berkaitan langsung dengan Pasienkes. Itu enak ketika tindakan itu diperlukan, pelayanan kesehatannya sudah siap. Kemudian merancang entertain atau hiburan tentang kesehatan, media hiburan tematik tentang kesehatan ya, temanya memang tentang kesehatan. Apa kira-kira yang sekarang muncul? Merancang media hiburan tematik tentang kesehatan. Sayangnya belum ada sih hiburan tematik tentang kesehatan ya. Yaitu materinya mungkin masih belum begitu menjadi penting kepada masyarakat, karena memang masyarakat tubuhnya tidak terasa apa-apa dan dianggap sebagai sehat. Kemudian strategi komunikasi kesehatan itu komunikator, komunikan pesan dan topik sebagainya. Itu salah satu cakupan dari komunikasi kesehatan. Nah, tujuan komunikasi kesehatan itu ada
beberapa tujuan strategis ya. Yang pertama, relay information, meneruskan informasi kesehatan dari satu sumber kepada sumber yang lainnya secara berangkai. Relay, tahu relay kan? Kalau di motor itu ada namanya relay, di kendaraan kalian lah, mobil semuanya tuh ada namanya relay. Dimana relay itu adalah spot checkpoint, dimana untuk meningkatkan daya atau meningkatkan voltase kita gunakan relay supaya stabil listriknya. Nah ini juga sama, jadi meneruskan informasi kesehatan dimana itu terstruktur berangkai. Jadi kalau misalnya ada yang salah, itu ketahuan ini salahnya siapa yang menyampaikan gitu. Apakah orang kedua, orang ketiga, orang keempat gitu. Nah, itu harus terangkai dengan baik ya. Kemudian enable informed decision making. Jadi memberi informasi akurat untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusan ini bisa bersifat individu, bisa bersifat kelompok atau organisasi. Nah, pemerintah itu berarti sekarang kayak harus 5M, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, masker dan sebagainya, menghindari kerumunan, itu decision making. Jadi keputusan diambil oleh organisasi gitu. Tapi bisa juga kita memutuskan, masker kalau pemerintah bilangnya sehari sekali karena kepepet dana, jadi cukuplah misalnya 2 hari 1 kali. Itu kan decision maker juga. Yang penting kita menggunakan maskernya misalnya menurut orang yang dia materi yang dia baca, masker itu harus gunakan 3 lapis, tidak boleh kain, kemudian medis dan sebagainya. Jadi boleh dipakai 2 kali misalnya. Kalau ada informasi itu kan berarti kita memutuskan diri kita sendiri gitu. Kemudian promote healthy behavior, itu memperkenalkan perilaku hidup sehat. Nah, memperkenalkan ini sebagai role model, kitanya dulu yang berperilaku hidup sehat. Sikat gigi 2 kali misalnya, kemudian makanan teratur, ada sayur, ada daging, itu diatur pagi, siang, malam. Nah, kita seperti itu belum? Kalau belum, kita mau memperkenalkan hidup sehat, kitanya sendiri barangkali belum memenuhi kaidah-kaidah perilaku hidup sehat. Kemudian promote peer information exchange and emotional support. Jadi mendukung pertukaran informasi dan emosional kesehatan. Kalau kesehatan itu dibudayakan, itu akan menjadi salah satu habit ya, dimana sekarang contohnya bersepeda. Setiap kantor, setiap hari pagi itu kadang-kadang ada yang bersepeda, apalagi udah mau weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu, itu pasti bersepeda itu akan menjadi satu kebiasaan kita dalam berolahraga untuk menjaga kesehatan raga kita. Nah, kalau itu dibiasakan, misalnya diputuskan untuk kantor ini atau lab ini setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 kita akan bersepeda mengelilingi. Kalau itu dibiasakan, itu akan menjadi habit. Itu salah satu pendekatan persuasif ya, dan mengambil decision maker. Gitu. Jadi akan tumbuh jiwa kita yang saya kalau hari ini kalau minggu ini nggak bersepeda rasanya gimana gitu. Ya, oke. Kemudian promote self care, itu memperkenalkan pemeliharaan kesehatan secara mandiri. Nah, itu tadi ketika misalnya sudah menjadi habit dalam satu lingkungan, nah kita memberikan informasi bagaimana cara mengatasi atau memelihara kesehatan kita secara mandiri. Syukur-syukur kita bisa mendeteksi apa kesalahan kesehatan yang akan terganggu gitu ya. Oke. Kemudian manage demand for health service. Jadi memenuhi permintaan kebutuhan pelayanan kesehatan. Jadi kira-kira bagaimana kesehatan kita jika terjadi kebutuhan pelayanan kesehatan. Oke. Kemudian untuk komunikasi kesehatan, ini ada tujuan praktis ya. Kalau tadi kan tujuan strategis, kalau ini adalah sekarang tujuan praktis. Jadi adalah meningkatkan SDM melalui diklat. Jadi kalau praktisnya itu betul-betul SDM, sumber daya manusia. Kenapa? Karena yang sehat itu pasti manusia. Kita sendiri kan manusia gitu. Jadi meningkatkan pengetahuan mengenai ilmu komunikasi kesehatan. Jadi ada prinsip komunikator, menyusun pesan, memilih media, dan menentukan segmen komunikan dan sebagainya.
Segmen komunikan ini hati-hati, kita nggak bisa menyampaikan kesehatan bagi orang-orang yang misalnya lebih tahu dari kita tentang kesehatan, ya. Jadi kita harus memiliki target siapa yang akan kita komunikasi. Kalau kegiatan kampus biasanya ada kegiatan pengabdian masyarakat, di mana kita akan mengkomunikasikan apa yang kita pelajari kepada masyarakat, dan itu masih latihan, bukan suatu aplikasi ya, karena kitanya sendiri pun kadang-kadang mahasiswa belum berperilaku kesehatan gitu. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif, itu mulai berbicara, pidato, mimpin rapat, diskusi, dan negosiasi. Itu yang perlu kita sampaikan. Jadi kemampuan kita komunikasi itu ada berbicara di depan umum secara formal atau informal, kemudian pidato, kemudian memimpin rapat, itu harus ada tekniknya tersendiri, kemudian diskusi dan negosiasi gitu. Itu perlu kemampuan yang beda-beda di setiap event. Berbicara depan umum beda, pidato juga beda, mimpin rapat beda juga ya gitu. Jadi harus ada tata alur komunikasi yang kita siapkan. Membentuk sikap yang perilaku komunikatif humoris. Nah, kenapa humoris itu jadi pertama? Karena humoris itu memberikan suatu kesenangan, kebahagiaan apabila orang itu tertawa. Ketika orang itu tertawa, senang, di otak kita tuh nanti ada gelombang alfa atau theta, itu kita sisipkan tentang kesehatan masuk. Anda ketika senang, diberikan masukan segala macam, itu pasti akan menerima. Apalagi ditambah dengan empati, dengan rasa, dengan makna terhadap suatu value dari berita yang kita berikan kepada komunikan. Percaya diri, trust itu percaya. Kemudian kita sebagai negosiator dan apresiatif. Jadi apresiatif itu kita selalu menghargai apa yang lawan bicara kita sampaikan. Kita tidak menolak. Pemahaman dia misalnya terbatas. Oh, itu sangat bagus. Memang itulah awal dari kita di sana. Nah, sekarang itu berkembang. Nah, gitu ada teknik ya bagaimana cara kita mengapresiasi segala bentuk yang disampaikan oleh komunikan. Nah, sekarang manfaat komunikasi kesehatan itu yang pertama meningkatkan pemahaman, interaksi, dan kesehatan perilaku individu. Itu harus terasa manfaatnya. Tapi kalau misalnya tidak ada interaksi, ya kita nggak akan pernah bisa melakukan promosi kesehatan. Meningkatkan kesadaran tentang isu kesehatan atau masalah dan solusinya. Kemudian dapat dipergunakan untuk mempengaruhi agenda publik melalui pendampingan dan promosi kebijakan kesehatan kepada masyarakat. Nah, kalau agenda publik itu mulai pendampingan itu misalnya bina desa, kemudian pengembangan desa, UMKM gitu dan sebagainya ya. Memperbaharui teknologi komunikasi, interaksi dan kerjasama antar provider dan pasien, antar provider atau stakeholder kesehatan dengan yang lainnya. Kemudian menjawab permintaan kebutuhan pelayanan atas informasi yang dibutuhkan oleh pasien, praktisi kesehatan, dan provider atau penyedia kesehatan. Kayak sekarang aplikasi Halodoc atau misalnya yang 24 jam tuh apa tuh? Klinik 24 jam ya kalau nggak salah, ada tuh yang pesan obat, kemudian kita bertanya kondisi kita seperti apa. Itu salah satu wujud dari kebutuhan pelayanan basis teknologi dan informasi. Prediksinya kalau nanti industri 5.0, kalau sekarang kan 4.0. Kalau industri 4.0 itu kita bisa bekerja dengan jarak jauh. Tapi kalau industri 5.0, nanti tuh yang dijual itu adalah berupa kebahagiaan. Kebahagiaan itu contohnya begini, kalian bangun tidur, terus bilang, Jarvis, Iron Man nih cerita, Iron Man, Jarvis, bagaimana denyut jantung saya? Nah, nanti tiba-tiba si Jarvis ini, rumah yang bisa bicara ini, tiba-tiba bilang denyut jantung Anda tinggi, kemudian Anda segera harus ke dokter. Langsung nanya, telepon aja dia pakai touchscreen jendela, tek 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 tek. Dok, saya gini. Oke, kemudian ngobrol. Oh, kamu nanti silakan beli obat ini. Langsung pesan obat ke apotek, datang obatnya. Jadi kita benar-benar nggak keluar kamar. Hanya di kamar ngobrol sama rumah, tembok bisa bicara. Nah, kemudian nanti kita dapat jaga kesehatan. Itu kemungkinan industri 5.0. Nah, yang 6, memperkuat infrastruktur kesehatan di masa yang akan datang melibatkan semua stakeholder kesehatan.
Itu sudah pasti ya, infrastruktur. Nah, sekarang komunikasi kesehatan, masa depan komunikasi kesehatan itu ada dua. Yang pertama, teknologi cyber. Itu kita akan menggunakan jaringan seluler yang sekarang kita lakukan nih via WA, promosi, Telegram sekarang saingannya, kemudian Instagram, Facebook dan sebagainya, itu kan udah jaringan seluler ya, dimana setiap orang akan mendapatkan promosinya tepat ke orang yang dimaksud. Ya. Kemudian health website itu, kalau website itu kadang-kadang yang mau saja. Jadi kalau seluler itu penyebarannya bisa langsung ke masing-masing, tapi kalau misalnya health website itu kita butuhnya apa baru kita masuk ke sana. Ya itu kayak Halodoc aja, kita penasaran nih kalau misalnya penyakit apa kanker rahim berefek nggak misalnya ke jantung. Nah, carilah gitu karena kita mengalami. Kemudian online chat group itu juga sama, sesuai kebutuhan kita yang ingin kita tanyakan kepada ahlinya tentang kesehatan. Listservs atau new groups, jadi kita bikin satu grup kesehatan di mana informasi kesehatan itu disampaikan di sana. Kemudian standalone kios, kemudian aplikasi daring ya, kayak gini kan, daring kita memberikan informasi ya kayak gitu. Oke, kemudian ada komunikasi kesehatan berbasis cyber. Jadi kalau ini teknologi, kalau ini berbasis cyber itu namanya telehealth, interaksi health communication, consumer health informatik, telemedicine, dan teleconference. Telemedicine kayak tadi kita membeli obat, nanya gitu ya. Ya intinya ini kemungkinan di depan akan semua bisa dalam satu kemasan itu ketika kita masuk ke industri 5.0, di mana rumah bisa bicara, rumah bisa berkomunikasi dengan kita nggak sendirian, pesan obat di situ, konsultasi di situ, bahkan sampai dengan penanganan juga mungkin secara robotik nanti bisa di situ. Jangka panjang itu nanti dokter bedah itu mungkin pakai HP. Jadi pasiennya di mana, pakai HP bedah potong-potong itu jarak jauh gitu. Kemungkinan mungkin akan seperti itu. Hatur nuhun. Jadi itu adalah serangkaian dari materi komunikasi pelayanan tentang laboratorium, unsur, cakupan dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.